Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa-mahasiswi Universitas Nusa Mandiri kelas 7D akan mempresentasikan program kreativitas mahasiswa PKMPI dengan judul Sistem Informasi Hibah Alkes Sederhana COVID-19 di Kota Pontianak. Kami yang beranggotakan Hendy Minarto, Muhammad Fahad, dan saya Norhelida Hermanwati. Latar belakang. Sebagai bentuk nyata dukungan kepada pemerintah dalam upaya penanggulangan COVID-19 ini, berbagai inovasi diterapkan untuk penyaluran alkes COVID-19 dalam kondisi darurat jika diperlukan, dengan tetap memperhatikan aspek keamanan, mutu, dan manfaat alkes. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi perlunya akses alkes pengembangan baru yang ditujukan untuk mengidentifikasi dan penunjang pengobatan COVID-19. Pembuatan sistem informasi hibah alkes sederhana COVID-19 di Kota Pontianak sebagai layanan untuk mempermudah masyarakat untuk memberikan jenis alkes sederhana seperti masker, face shield, hand sanitizer, sarung tangan medis, tabung oksigen, termometer, oximeter, APD, dan disinfektan. Dan bagi yang memerlukan alkes sederhana khusus COVID-19 di Kota Pontianak agar penyaluran tepat sasaran dan ditujukan dalam penanganan COVID-19. Identifikasi masalah. Dalam penulisan ini, identifikasi masalah yang berkaitan dengan sistem informasi hibah alkes sederhana COVID-19 di Kota Pontianak adalah sebagai berikut. 1. Kurangnya alkes sederhana yang beredar di Kota Pontianak. 2. Meningkatnya kasus COVID-19 di Kota Pontianak. 3. Kurangnya kepedulian masyarakat Kota Pontianak terhadap COVID-19. 4. Kurangnya sosialisasi bantuan alkes sederhana kepada masyarakat. Kurangnya peran pemerintah terhadap alkes sederhana untuk kebutuhan masyarakat. 6. Lambannya informasi yang diterima masyarakat mengenai informasi hibah alkes sederhana COVID-19 di Kota Pontianak. Maksud dan tujuan. Maksud dari program kreativitas mahasiswa penerapan IPTEK terdiri dari untuk mengetahui sistem informasi hibah alkes sederhana COVID-19 di Kota Pontianak untuk menerapkan konsep donatur atau relawan sukarela agar dapat dijangkau seluruh kalangan masyarakat. Untuk mengetahui cara pembuatan sistem informasi hibah alkes sederhana COVID-19 di Kota Pontianak agar dapat menyampaikan informasi yang transparan seperti relawan, alkes sederhana yang dihibahkan penerima hibah tepat sasaran penerima hibah. Tujuan penelitian yang dilakukan dalam penyusunan dari program kreativitas mahasiswa penerapan IPTEK ini adalah untuk dapat menampung relawan yang menghibahkan sebagian dari kemampuan berupa alkes sederhana maupun berupa dana yang dapat dimanfaatkan untuk pembelian alkes sederhana. Dengan memanfaatkan sistem dari PC maupun smartphone dapat diakses dengan mudah sehingga masyarakat dengan cepat mendapatkan informasi mengenai hibah alkes sederhana COVID-19 di Kota Pontianak. Alat kesehatan sederhana COVID-19 seperti masker, hand sanitizer, APD, face shield, oksigen, sarung tangan kesehatan, oximeter, termometer, disinfektan. Nah, berikut ini gambar-gambar dari alat kesehatan, ada face shield, ada hand sanitizer, oximeter, termometer, dan lainnya. Baik, selanjutnya pemaparan materi akan dilanjutkan oleh Saudara Muhammad Fahad. Baik, terima kasih, Helida. Selanjutnya saya akan memaparkan visioner yang telah ada di sini, yaitu populasi dan besaran sampel. Jumlah kasus positif di Kota Pontianak sebanyak 7.693 orang. Jumlah kasus suspek di Kota Pontianak sebanyak 1.841 orang. Jumlah kasus
kontak erat di Kota Pontianak sebanyak 5.499 orang. Sumber yang kami dapat yaitu dari covid19.go.id/peta kurang persebaran. Perhitungan Cochrane untuk menentukan jumlah sampel yang di mana populasinya tidak diketahui. Rumus Cochrane di sini N sama dengan Z kuadrat kali P kali Q dibagi E kuadrat. Keterangan Z di sini sampel 5% dalam kurva normal 1 sama dengan 1,96, P sama dengan peluang benar 50% sama dengan 0,5, Q sama dengan peluang salah 50% sama dengan 0,5, E sampling error 5% sama dengan 0,05. Perhitungan N sama dengan 1,962 kali 0,5 kali 0,5 dibagi 0,0025. N sama dengan 0,904 dibagi 0,0025. N sama dengan 384,16. N sama dengan 385 kami bulatkan. Selanjutnya hasil kuesioner. P sama dengan rentan banyaknya kelas, P sama dengan panjang interval kelas, rentan sama dengan data terbatas dikurang data terkecil. Banyak kelas sama dengan 5, jadi panjang interval kelas adalah P sama dengan 5 dikurang 4, 5 dikurang 1 dibagi 5. P sama dengan 0,8. Maka interval dari kriteria penilaian rata-rata adalah sebagai berikut. Sangat buruk atau SBR, sangat rendah SR sama dengan 1,00 sampai 1,79. Buruk B dalam kurung BR atau rendah R sama dengan 1,80 dikurang 5,59. Cukup baik CB atau cukup tinggi CT sama dengan 2,60 dikurang 3 sampai 3,59. Baik atau B atau tinggi C 3,40 sampai 4,19. Sangat baik atau sangat tinggi 4,20 sampai 5. Keterangan skala Likert. Sangat setuju bernilai 5, setuju bernilai 4, netral bernilai 3, tidak setuju bernilai 2, sangat tidak setuju bernilai 1. Nah, di sini tabel kuesioner yang sudah ada. Di sini sudah ada total pertanyaan dan totalnya. Rata-rata yang didapat di sini ialah 4,07 dan didapat hasilnya baik. Oke, selanjutnya. Waktu dan tempat pelaksanaan. Tempat pelaksanaan di Kota Pontianak yaitu di wilayah Kalimantan Barat. Waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan dan pembuatan sistem ini 4 bulan 2 minggu sejak proposal PKMTI ini disetujui. Selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan. Start studi literatur, pengumpulan data, perancangan desain, pembuatan aplikasi, uji coba aplikasi, evaluasi, dan perbaikan. Jika ada perbaikan, kembali lagi ke perancangan desain. Lalu pembuatan aplikasi, uji coba aplikasi, evaluasi, dan perbaikan. Jika sudah mendapatkan hasil yang baik, selanjutnya selesai. Oke, berikutnya. Berikutnya yaitu pengumpulan data. Di sini kami menggunakan observasi dan wawancara, studi pustaka. Observasi di sini penulisnya melakukan observasi atau pengamatan ke beberapa tempat isolasi mandiri serta penyintas atau penyandang COVID-19. Dimulai alat kesehatan yang diperlukan, memberikan informasi tentang sistem informasi hibah alkes sederhana COVID-19 di Kota Pontianak. Wawancara. Penulis melakukan tanya jawab langsung seputar penyakit COVID-19 kepada penyintas COVID atau penyandang COVID atau masyarakat yang sedang isolasi mandiri di rumah
atau yang sedang isolasi pemerintahan melalui ponsel atau WhatsApp. Ditemukan permasalahan utama pada alkes yang kurang dan minimnya informasi. Studi pustaka selain itu, penulis juga menggunakan kajian-kajian untuk memberi landasan pada penelitian bersumber dari artikel, jurnal, dan buku yang terpercaya dan relevan, serta menjadi landasan dalam penulisan PKMPI ini dan pembuatan aplikasi sistem informasi hibah alkes sederhana COVID-19 di Kota Pontianak. Selanjutnya perancangan desain. Perancangan desain di sini ada dua user, yaitu administrator dan user. Yang mana administrator di sini berupa admin, login memiliki hak akses, kelola data akses, setting administrator, lihat data user, atau orang yang menghibah atau menerima hibah, buat program, konfirmasi pengajuan program, kelola hibah alkes, konfirmasi hibah alkes, mengakses laporan hibah alkes, lalu logout. Selanjutnya di sini ada user. User ini dapat mengakses informasi ketersediaan alat. Selanjutnya user melakukan registrasi. Setelah registrasi, user bisa login, juga bisa posting program. Di sini user bisa posting program untuk menerima atau memberikan hibah alat kesehatan. Nanti akan dikonfirmasi oleh admin. Dan juga setelah itu user bisa mengakses riwayat hibah alkes, penerimaan atau pemberian. Selanjutnya logout. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Hendy Minato. Baik, terima kasih kepada Saudara Fahad. Saat ini saya akan menjelaskan tentang desain halaman. Pada halaman home ini terdapat home tentang kami, program, alkes, dan login. Dan ini adalah gambar-gambar yang sudah ada pengajuan programnya. Ini halaman home. Untuk berikutnya di sini halaman registrasi. Sebelum kita membuat program, kita diwajibkan meregistrasi dulu, seperti mengisi nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, upload foto, email, user, dan registrasi. Baik, setelah registrasi, ini halaman login. Ya. Pada halaman login ini kita mengisi username dan password yang sudah kita buat. Oke, setelah login, ini kita dapat membuat program yang akan kita ajukan. Program yang akan kita ajukan ini berupa hibah alkes atau penerima alkes. Di sini kita bisa mengajukan judul program, deskripsinya, kita dapat memilih file seperti alat alkes segala macam, kemudian kita menyimpan. Setelah kita pengajuan program, di sini kita akan mengisi alat kesehatan yang akan kita ajukan. Di sini kita memilih program yang sudah kita buat, kemudian kita mendeskripsikan, kemudian kita dapat memilih alat kesehatan. Di sini dari hand sanitizer, masker segala macam, dan lain-lain. Di sini dapat kita lihat bahwa alkes yang sudah kita ajukan. Di sini ada jumlah, ada tambah. Setelah kita tambah akan ada di sini ya jumlah. Di sini sebelah sini akan ada aksi berupa penghapusan. Jika alkes ini kita tidak jadi, kita dapat menghapus alkes tersebut. Setelah di sini kita baru menyimpan program atau pengajuan yang kita ajukan. Setelah pengajuan yang setelah kita ajukan,
setelah dikonfirmasi sama admin, kita dapat melihat riwayat hibah. Riwayat hibah ini statusnya kita bisa dilihat diterima atau dihibahkan. Kita bisa dilihat di sini pilih program yang diajukan. Apabila status hibah diterima, maka dapat dicetak di sini. Maka akan ada riwayat hibah tampil di sini untuk kita download program yang atau pengajuan yang akan kita lakukan. Baik, di sini akan ada rincian biaya dan jadwal kegiatan. Rincian biaya dalam pembuatan PKM pengajuan proposal PKMPI ini berjumlah 8.650.000 yang terdiri dari peralatan penunjang 3.250.000, bahan habis pakai 2.800.000, perjalanan dan transport 1.500.000, dan lain-lain 1.100.000. Dan di sini ada jadwal kegiatan. Jadi kegiatan pertama itu pengambilan data dan penyusunan laporan itu 2 minggu, perancangan desain sekitar 4 minggu, pembuatan aplikasi sekitar 5 minggu, uji coba aplikasi 3 minggu, evaluasi dan perbaikan 3 minggu. Baik, kesimpulan yang dibuat dari penelitian mengenai sistem informasi hibah Alkes COVID di Kota Pontianak, yaitu sistem informasi hibah Alkes sederhana COVID di Kota Pontianak yang dibuat menyediakan fasilitas kepada penulis atau admin untuk dapat mengelola data hibah Alkes sederhana COVID-19, home tentang kami, program Alkes, dan login, dan mengakses laporan yang berkaitan dengan pemberi dan penerima hibah Alkes COVID-19 di Kota Pontianak. Sistem informasi hibah Alkes sederhana COVID-19 di Kota Pontianak juga menyediakan fasilitas kepada seluruh masyarakat Kota Pontianak untuk menjadi dermawan atau penerima Alkes sederhana COVID-19, sehingga masyarakat dapat ikut serta membantu dalam mempermudah pencarian alat kesehatan sederhana COVID-19 yang dirasa cukup langka. Sistem informasi hibah Alkes sederhana COVID-19 di Kota Pontianak dapat memudahkan masyarakat yang terinfeksi COVID-19 dalam memerlukan alat kesehatan sederhana untuk penanganan sementara dalam penyembuhan COVID-19, dan juga menyajikan informasi terkait dengan alat kesehatan yang dihibahkan dan diberikan kepada korban yang terinfeksi, serta bukti dokumentasi penerima dan penyerahan alat kesehatan. Baik, di sini kita sudah membuat pertanyaan, ada question dan answer dengan pertanyaan tugas mata kuliah penelitian sistem informasi PSI tentang PKMPI dengan judul Sistem Informasi Hibah Alkes COVID-19 di Kota Pontianak. Diharapkan pertanyaan-pertanyaan ini dari teman-teman untuk mendukung penyelesaian tugas ini. Baik, di sini ada Saudara Irwansyah bertanya, Kak, mau tanya dong, untuk hibah Alkes, apakah khusus berupa barang saja atau bisa dalam bentuk uang? Terus nantinya identitas pemberi hibah bisa disamarkan enggak ya? Terima kasih. Pertanyaan pertama ini akan dijawab oleh Saudara Helida. Kepada Helida, saya persilakan. Terima kasih Bang Hendy untuk menjawab pertanyaan Saudara Irwansyah. Mau tanya dong, untuk hibah Alkes apakah khusus berupa barang saja? Jadi tidak cuma barang, kita juga menerima dalam bentuk uang, yang dimana uangnya akan kita alokasikan untuk pembelian alat kesehatan. Terus nantinya identitas pemberi hibah bisa disamarkan nggak ya? Tentu bisa. Jadi kita bisa samarkan atas kehendak yang menghibahkan. Jadi tuh kita akan konfirmasi sama yang menghibahkan, apakah namanya bisa kita cantumkan atau tidak. Semoga jawaban saya dapat diterima oleh Saudara Irwansyah. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan kedua, apakah untuk sistem ini jika COVID selesai, apakah masih berjalan? Untuk pertanyaan kedua ini akan dijawab oleh Saudara Muhammad Fahad. Kepada Muhammad Fahad, dipersilakan. Ya, terima kasih Mas Indi. Ada pertanyaan dari Mbak Wardah ya, bagus sekali pertanyaannya. Apakah untuk sistem ini jika COVID selesai, apakah masih berjalan ya?
Jawabannya masih berjalan. Mungkin bisa di-update untuk hibah alat kesehatan lainnya, menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia kesehatan yang ada di Pontianak. Begitu. Terima kasih untuk pertanyaannya, Mbak Wada. Baik, untuk pertanyaan terakhir, konsep hibah alkes yang diterapkan seperti apa? Apakah administrator yang membuat program hibahnya atau user juga bisa membuat program untuk mendapatkan bantuan hibah dan bagaimana konsep penyalurannya? Baik, pertanyaan terakhir akan saya jawab. Konsep hibah alkes seperti jemput bola. Administrator hanya memvalidasi pengajuan program yang diajukan oleh user, baik itu penerima hibah atau dia pemberi hibah. User sendiri dapat membuat program pengajuan hibah, penerima atau pemberi. Untuk penyalurannya dapat dikirim oleh tim relawan atau ojek online dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dari kelompok kami, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.